beautiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's need in the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh,
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oke, selamat sore semuanya. Shalom buat teman-teman dari Youth Gratia Community, GKT Sidoarjo, dan juga teman-teman dari Pemuda Remaja Efata. Wow, senang sekali ya sore hari ini kita bisa join bareng ya. Ini perdana ya, Losustuar ya. Luar biasa. Betul. Luar biasa sekali ya, welcome ya. Jadi kami dari Pemuda Remaja Efata sebagai tuan rumah hari ini sangat senang sekali ya menyambut teman-teman semuanya. Yuk teman-teman, kita akan mulai ya persekutuan kita. Kita siapkan hati kita buat teman-teman yang tidak sore hari ini melayani supaya sound lebih bagus ya. Jadi nanti Kak Yudi akan mute ya. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya Kak Yudi mau sapa dulu. Kak Yudi mau sapa dulu. Sorry ya, kalau kita di sini di Pemuda Remaja Efata biasa dipanggil Kak ya, Kak Yudi ya. Kalau teman-teman biasanya Lose gitu ya, enggak apa-apa ya. Jadi sama aja gitu ya. Nanti boleh panggil Lose, panggil Kak gitu. Akhirnya dipanggil Bapak. Jangan dong.
Masih muda Lause. Oke. Nah, Kak Yudi mau awali dengan mau menyapa dulu teman-teman dari Gratia Community ya. Nah, tadi siang Lause Yudi sudah ngomong-ngomong nih sama Lause Suwarni. Wah, nggak tahu nih yel-yelnya apa begitu ya. Ya kita sudah lihat di grup ya, barusan saya kirim. Oh, oke. Jadi nanti kalau Kak Yudi bilang Shalom Pemuda Remaja Gratia, silakan nanti Pemuda Remaja Gratia Community, silakan tadi ngomong apa yang sudah di-sharekan sama Lause Suwar di grup. Ya, rahasia ya guys, sebentar lagi ya. Silakan di open mic semuanya yang Pemuda Remaja Gratia, silakan ya. Siap-siap ya. Ini mau lihat semangatnya Pemuda Remaja Gratia nih. Silakan Pemuda Gratia, silakan di open mic semuanya anggota Pemuda Remaja Gratia. Silakan ya. Siap. Shalom Pemuda dan Remaja Gratia. Dahsyat, men. Oke, dahsyat, men. Intinya biar nggak ribet sih sebenarnya. Oke, thank you. Pada semangat semuanya ya. Oke, itu tadi yang Pemuda Remaja Gratia. Sekarang yang Pemuda Remaja Evata ya. Silakan yang Pemuda Remaja Evata di open mic semuanya. Nanti kalau Kak Yudi bilang, Shalom Pemuda Remaja Evata, bilang Unity of the Spirit. Ya, jadi Unity of the Spirit itu mempunyai ini Lause Suwar di Pemuda Remaja Evata. Jadi silakan nanti Pemuda Remaja Evata bilangnya Unity of the Spirit. Silakan yang Pemuda Remaja Evata dibuka di open mic-nya. Silakan sudah semuanya open mic-nya. Silakan di open mic-nya ya, yang Pemuda Remaja Evata. Oke, siap. Ya, kok pada belum open mic ini? Silakan di open mic, yang Pemuda Remaja Evata. Oke, siap ya, Pemuda Remaja Evata ya. Ingat ya, bilangnya Unity of the Spirit. Oke, siap. Ya, nggak usah aja, Via di sebelahnya Kak Yudi nih, suaranya bergema. Oke, siap ya. Shalom Pemuda dan Remaja Evata. Unity of the Spirit. Kok pada lemes ya, kayaknya bilang Unity of the Spirit. Ini promotion ya. Belum makan, belum Thank makan. you buat semuanya, welcome ya buat semuanya. Kita bersyukur sore hari ini bisa untuk bersama-sama bersekutu. Kita akan mengawalinya dalam doa, minta dengan kasih untuk Via bisa memimpin kita di dalam doa. Silahkan untuk Via. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kami sukacita dan semangat ketika dapat menghampiri tata-Mu yang kudus melalui persekutuan sore ini. Kami terbuka di hadapan-Mu, ampuni dosa kesalahan kami, karena Tuhan merindukan kami datang dengan hati yang bersih, sehingga dapat merasakan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup ini. Ya Tuhan, berikan kami hikmat agar dapat mengandalkan-Mu senantiasa. Saat ini ya Bapa, mampukan kami untuk menikmati berkat dan berbagi berkat dengan sesama kami. Tuhan, kami serahkan persekutuan sore ini ke dalam tangan-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih ya sudah memimpin kita di dalam doa. Teman-teman sekalian, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang mengawali kita di dalam persekutuan kita. Silakan untuk Ito dan juga untuk Grace untuk membacakan bagian firman Tuhan ini untuk Gaby, anak-anak remaja ya. Silakan. Nanti Gaby tolong baca ayat yang pertama, nanti Ito tolong baca ayat yang kedua. Kita akan membaca Mazmur, silakan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Ayat 3 Gaby, ayat 4 itu. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa terpujilah Tuhan. Ya. Terpujilah Tuhan sampai kepada terbenamnya matahari. Ya.
Nah, teman-teman sekalian, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur dan kesungguhan hati kita ya. Kita mau mengangkat satu pujian, Bapakku datang. Mari kita menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang besar. Untuk itu kita sebagai umatnya patut meninggikan Dia. Mari kita naikkan satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
Ya, teman-teman sekalian, puji Tuhan. Kita bersyukur ya, sore hari ini bisa datang memuji, memuliakan Tuhan. Nah, Kak Yudi mau sedikit cerita nih ya. Itu tadi teman-teman dari Pemuda Remaja Efata rekaman gitu ya. Kita kemarin rekamannya. Kemarin kita pas rekaman, teman-teman sekalian ada cerita lucu ya. Kita udah rekaman, udah pada capek gitu ya, melayani. Udah jam 9 kalau nggak salah, dari jam 6 sampai jam 9. Satu lagu itu nggak kerekam ternyata. Jadi harus diulang waktu itu ya, satu lagu harus diulang. Udah capek gitu ya. Tapi itulah teman-teman sekalian, masa muda, pelayanan, mesti ada pengorbanan juga ya. Tapi senang loh teman-teman sekalian, sejak masa muda bisa melayani ya. Teman-teman sekalian, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita yang sudah menebus, yang sudah mati rela berkorban bagi setiap kita. Kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita angkat pujian mengenal-Mu. Teman-teman, kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pujikan mengenal-Mu.
Iya, terima kasih ya untuk teman-teman dari tim pemuda remaja Efata yang sudah boleh rekaman meskipun satu lagu harus diulang gitu ya, tapi sudah menolong kita ya pada sore hari ini untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama, baik pemuda remaja Efata, GKT Kanaan Kediri, maupun juga untuk pemuda remaja Gratia, GKT Sidoarjo, di dalam ruang Zoom ini untuk boleh bersama-sama bersekutu. Kami bersyukur semua karena anugerah pertolongan daripada Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh untuk boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, teman-teman sekalian, senang sekali sore hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman, baik dari GKT Kanaan Kediri maupun juga Youth GKT Sidoarjo. Teman-teman yang dari GKT Sidoarjo pasti mungkin kebanyakan belum kenal ya pastinya ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Kak Yudi, boleh dipanggil Kak Yudi, boleh dipanggil Lose Yudi, begitu ya. Jadi saya adalah pembina pemuda remaja Efata GKT Kanaan Kediri. Kalau di Sidoarjo ada Lose Suar, nah begitu ya kira-kira. Nah teman-teman sekarang sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yaitu God is for me, Tuhan bagiku. Nah Lose mau mengawalinya dengan bertanya nih ya. Lose mau bertanya dulu. Sorry, kedengaran keras ya, ada iklan ya. Lalu saya mau bertanya kepada anggota pemuda dan remaja Gratia, apakah yang teman-teman kenal dari Lose Suar? Silakan tulis di kolom chat ya. Yang baik-baik saja ya guys. Sudah dipesankan yang baik-baik. Kira-kira apa nih yang dikenal dari Lose Suar nih? Silakan ditulis ya, boleh ditulis. Seru nih, woi mantap ini ya. Ada yang bilang seru nih dari Theodore Esterino. Makasih. Woi, nanti dikasih hadiah ya Lose ya. Apalagi nih, apa sih yang teman-teman anggota YGC gitu kenal dari Lose Suar sih? Apa sih? Sudah berapa tahun Lose Suar, Mbak Yani? Di GKT Sidoarjo 4 tahun lebih sih. Wow, 4 tahun loh, sudah 4 tahun. Awas kalau belum tahu apa-apa. Ayo, apa nih? Kira-kira apa nih? Selain seru, apa lagi nih? Pasti udah nikah ya, Cok. Ya, ngomong udah nikah. Lose Suar sudah nikah ya, sudah punya anak 1. Oke, ada lagi nih? Enggak, apa nih? Enggak bisa basketan. Diajak basketan nggak bisa basketan gitu ya. Oke. Ada lagi? Boleh 1-2 orang lagi? Apa sih? Oh, friendly. Wow. Nah, nih, keren nih Lose Suar. Waduh, makasih Bang. Nah, aku jadi... Jangan lupa Lose kasih hadiah ya nanti ya. Yang penting komennya bagus-bagus. Suka ngelawak. Oke. Informasinya jelas. Oh, apa nih informasinya jelas nih maksudnya nih, Timothy nih? Tapi kadang nggak lucu. Kadang nggak lucu sih Lose Suar katanya. Oke, thank you ya. Sudah 4 tahun bersama-sama dengan YGC, ternyata ada banyak juga beberapa hal yang boleh dikenal dari Lose Suar ya. Oke, sekarang Kak Yudi juga mau tahu nih, yang pemuda remaja Efata. Kalau Kak Yudi ini mungkin selisih 1 tahun ya, jadi Kak Yudi sudah 3 tahun melayani di pemuda remaja Efata. Mau tahu juga nih, apa yang pemuda remaja Efata kenal dari Kak Yudi? Silahkan. Tadi kan dari YGC kenal pembinanya. Silakan dari pemuda remaja Efata boleh ditulis. Apa sih yang kalian kenal dari Kak Yudi ini sudah 3 tahun ya. Hampir melayani 3 tahun lebih. Nggak ada yang mau jawab nih. Perfeksionis. Dari Luis perfeksionis. Iya suka marah-marah ya. Kalau nggak jomblo akut. Jomblo. Biar saya yang baca ini jomblo akut ya. Wibu. Oh iya, Kak ini suka anime sih. Suka anime ya, beberapa ngikutin anime juga. Ada yang suka Attack on Titan kayak gitu ya. Suka One Punch Man juga. Jeffrey Waluyo tahu ini ya. Apa nih jomblo akut? Waduh. Apa lagi? Detail banget orangnya. Oke. Perfeksionis ya. Detail banget orangnya. Apalagi humoris. Bisa ngelawak juga ya. Karena bisa ngelawak juga sih.
Pemuda siapa lagi nih? Boleh 1-2 orang lagi? Apa yang teman-teman pemuda remaja Efata kenal dari Kak Yudi? Ada lagi? Sudah cukup? Yang bagus nih nanti mau dikasih hadiah. Oke, thank you ya buat semua teman-teman pemuda remaja Gratia maupun juga Efata, thank you. Tapi teman-teman sekalian, kalau misalnya Kak Yudi mau tanya nih, apa yang teman-teman kenal dari pribadi Tuhan Yesus? Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Apa sih yang kita kenal dari Tuhan Yesus? Boleh ditulis, kasih, oke. Theodor bilangnya kasih dari YGC. Apa lagi teman-teman sekalian yang teman-teman tahu, yang kenal dari Tuhan kita Yesus Kristus? Apa? Monggo dijawab lagi, silahkan. Kasih, betul. Apa yang kita tahu? Adil, oke. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, dosa, ada hukumannya. Ya, namanya adil gitu ya. Kemudian ada lagi, teman-teman sekalian. Oke, kasih, adil. Ada lagi. Kok kalau ngomongin Tuhan Yesus sedikit sih? Tidak pilih apa? Oh, oke. Murah hati, sorry, nggak baca deh. Sabar, maha pengampun, oke, good. Maha tahu ya, maha hadir, maha penyayang. Yang maha-maha semuanya ya, kecuali mahasiswa ya. Kalau mahasiswa tuh Albert tuh, ke Albert tuh mahasiswa tuh. Oke, ya, maha pengasih, penyayang. Thank you semua jawabannya. Jawabannya teman-teman sekalian benar semua ya. Benar semua ya jawaban teman-teman sekalian. Cuma teman-teman sekalian setuju nggak dengan Kak Yudi bahwa orang bisa saja tahu tentang Allah, tapi di dalam saat yang bersamaan belum tentu mengenal Allah sesuai yang Tuhan inginkan secara utuh. Misalnya gini deh, ya, misalnya gini. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hanya mau cari Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan, yang mengadakan mujizat, yang memberikan berkatnya saja. Dia cari Tuhan Yesus yang demikian. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada ya. Hanya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi penyedia segala keinginannya. Aku ingin apa ya tinggal minta. Ya, ingin kaya, ingin sukses, dan lain sebagainya. Hanya kenal Tuhan Yesus yang seperti demikian. Kemudian teman-teman sekalian, orang bisa saja sudah beragama Kristen. Bisa nggak? Bisa beragama Kristen, tapi di saat yang bersama belum tentu kenal Tuhan dengan benar. Istilahnya itu Kristen KTP. Mungkin sering dengar itu ya. Nah, beragama Kristen itu hanya sebagai identitas yang hanya menunjukkan keterangan administrasi saja di KTP-nya gitu ya. Ada seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, orang bisa saja sudah cukup tahu tentang Tuhan nih. Dia dengar khotbah, bahkan belajar buku, bahkan ngalah-ngalahin nama Tuhan yang ngalah-ngalahin Lausa Suar nih. Banyak baca buku, tahu tentang Tuhan dengan baik, tapi di saat yang bersamaan belum tentu hidupnya untuk Tuhan. Bisa nggak seperti itu? Bisa teman-teman sekalian. Hanya ingin tahu tentang Tuhan, tapi kesehariannya itu tidak seperti ada Tuhan, jadi ateis praktis. Ya. Dia tahu tentang Tuhan, tapi dalam kesehariannya ya seperti tidak ada Tuhan. Bisa seperti itu teman-teman sekalian. Nah, yang Kak Yudi mau ajak kita renungkan adalah apa yang Tuhan rindukan untuk kita kenal dari pribadinya. Tuhan rindu apa sih? Yang jelas Tuhan rindu agar kita kenal Dia seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti yang Kak Yudi mau, bukan seperti yang Lausa Suar mau, bukan. Tapi kenal seperti yang Tuhan mau melalui apa? Firman Tuhan, Alkitab. Bukan seperti yang kita inginkan atau yang orang lain katakan berdasarkan keinginannya sendiri. Bukan. Teman-teman sekalian. Nah, Kak Yudi akan ajak teman-teman sekalian melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Ini menarik teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian baca semua pasal 6 Injil Yohanes itu ceritanya itu menarik sekali. Mulai dari Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Ya, 5 roti 2 ikan. Wah, orang kenyang waktu itu makan. Mujizat, ya, makanan jasmani. Kemudian Tuhan Yesus naik perahu pergi ke seberang. Ada kisah Petrus yang berjalan di atas air. Nah, kemudian
yang pasal 6 ayat 22 ini yang kayak dikutip ini, orang banyak kemudian cari Yesus, cari Tuhan Yesus. Wah, kita sudah makan, dapat kenyang nih. Cari Yesus teman-teman sekalian. Sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus, Tuhan Yesus sendiri ngomong gini loh. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda. Ingat, Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda itu supaya orang percaya bahwa dia adalah Mesias. Melainkan karena kamu telah makan roti itu kan, dan kamu kenyang. Jadi apa? Tuhan Yesus mencela motivasi mereka. Cara mereka kenal Tuhan. Ternyata orang-orang waktu itu, teman-teman sekalian, hanya kenal Tuhan Yesus itu sebagai apa? Ya, orang yang berkuasa menyediakan mujizat. Kita butuh apa nih? Kita lagi lapar nih. Wah, Tuhan Yesus bisa menyediakan. Tapi ketika Tuhan Yesus kemudian berbicara tentang bahwa dia adalah roti hidup. Bahwa barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Dikatakan apa? Kemudian dikatakan, dan mendengar semuanya itu, teman-teman sekalian, banyak yang mengatakan, aduh perkataan ini keras. Ketika Tuhan Yesus sudah memberitakan tentang dialah roti hidup. Ya, barang siapa yang percaya kepadanya akan mempunyai hidup yang kekal. Kemudian apa? Nah, ayat 66, teman-teman sekalian. Ini bukan angka ini ya, yang kita wahyu ya. Tapi ayatnya pas ya, pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak orang itu mengundurkan diri loh. Dan tidak mengikuti dia lagi. Jadi apa, teman-teman sekalian? Orang-orang waktu itu hanya kenal Tuhan Yesus, ingin kenal Tuhan Yesus itu sebagai penyedia kebutuhannya saja secara jasmani. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang dia adalah roti hidup, bahwa kamu bisa saja makan kenyang secara jasmani, tapi kalau kamu tidak punya roti hidup, percaya kepada Yesus, untuk apa? Kamu binasa kekal selama-lamanya. Tapi mereka tidak bisa menerima itu. Mereka akhirnya apa? Ayat 66 itu jelas sekali ya. Waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, tidak mau lagi bersama-sama mengikut Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, who is God really for our life? Siapakah Tuhan itu sesungguhnya di dalam hidup kita? Teman-teman sekalian, ini sebuah pertanyaan yang tidak cukup hanya direnungkan, dijawab dengan sebuah kalimat yang bagus gitu ya, kalimat teologis yang sangat bagus sekali. Ini nih gini, Tuhan itu begini dalam hidup saya. Enggak, teman-teman sekalian. Tapi harus direfleksikan dalam keseharian kita. Siapa Tuhan itu sesungguhnya dalam keseharian kita? Siapakah Tuhan itu, teman-teman sekalian, dalam studi kita? Dalam pelayanan kita? Dalam pacaran kita yang sudah pacaran? Siapa Tuhan itu dalam waktu kesedihan kita? Waktu kita sedih, Tuhan itu bagi kita siapa? Atau teman-teman sekalian, kita seringkali menaruh Tuhan, ya kita seolah-olah ikut Tuhan waktu persekutuan, waktu ibadah saja. Setelah itu apa? Kita tinggalkan Tuhan di gereja, kita tinggalkan Tuhan di persekutuan kita, kemudian kita hidup sesuka hati kita, melakukan perbuatan yang salah, dan sebagainya. Siapa Tuhan, teman-teman sekalian, di dalam keseharian kita? Ini tidak bisa dijawab dengan kalimat-kalimat yang, oh begini-gini, enggak. Kita semua tahu hidup kita masing-masing di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, Tuhan rindu agar kita mengenal Dia dengan benar. Bukan seperti orang-orang waktu itu ya, hanya kenal Tuhan, hanya ingin Tuhan mujizatnya saja. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang siapa dirinya yang sejati, kedatangannya ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, mereka mulai menolak Tuhan Yesus. Kita harus kenal Tuhan dengan benar, utuh. Sesuai apa? Sesuai yang Tuhan sendiri inginkan melalui terang firman-Nya. Teman-teman sekarang kita belajar dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini luar biasa sekali. Dia punya kerinduan yang luar biasa sekali kalau kita baca Filipi 3 ayat 10 sampai 12. Dia ingin kenal Tuhan yang seperti apa? Kenal Tuhan yang menyelamatkan jiwanya. Tanpa Tuhan yang rela mati berkorban. Dia tidak mempunyai kehidupan yang baru. Dia tidak mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itulah yang mengubahkan Paulus sehingga dia menjadi seorang rasul yang rela berkorban, bahkan mati untuk Tuhan. Adakah orang yang seperti itu saat ini? Itu dimulai apa? Pengenalan akan yang betul-betul akan Tuhan Juru Selamatnya.
Kemudian teman-teman sekalian, Lasso akan tanya satu hal bagian yang sangat penting. Ini berbicara tentang Injil ya. Kira-kira kalau teman-teman ditanya, ada pertanyaan, apakah tujuan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kira-kira apa tujuannya, teman-teman sekalian? Boleh, mungkin ada yang mau jawab? Mau jawab langsung juga boleh, mau tulis di chat juga boleh. Kira-kira apa sih teman-teman sekalian tujuannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu? Menebus dosa manusia. Oh, good jawabannya, menebus dosa umat manusia. Oh, langsung sama nih jawabannya dengan chatnya ya. Menebus dosa manusia. Thank you jawabannya. Thank you teman-teman sekalian. Tidak salah ya teman-teman sekalian, tidak salah. Jawabannya benar, 100% sangat benar sekali. Seringkali ketika bicara tentang Tuhan Yesus yang rela mati menggantikan hukuman kita, maka seperti jawaban teman-teman tadi, maka yang terpikirkan dalam iman kita adalah keselamatan, menebus dosa. Betul ya? Itu yang teman-teman pikirkan. Itu yang seringkali kita pikirkan. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, tidak salah ya, sekali lagi tidak salah, betul. Sangat betul sekali bahwa tujuan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah menebus kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita. Tapi seringkali pemahaman kita berhenti hanya sampai di situ saja. Sudah selesai. Seolah-olah seperti itu teman-teman sekalian. Akibatnya apa teman-teman sekalian? Akibatnya kita hanya menjadi orang Kristen yang tahu. Kita tahu tentang Yesus yang menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kita ya dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Tapi teman-teman sekalian, belum tentu kita sampai kepada hidup yang mempertuhankan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Belum tentu. Padahal teman-teman sekalian, kalau kita baca dalam Roma ya, minta dengan kasih untuk pembina YGC, Lasso Suar bisa membacakan ayat ini, Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Oke, thank you Lasso. Jelas ya firman Tuhan ya. Alasannya apa? Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup, bangkit kembali maksud. Supaya apa? Tidak sekedar menyediakan keselamatan. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Apa sih maksudnya menjadi Tuhan itu? Menjadi Tuhan yang empunya kehidupan kita. Itu tujuannya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak hanya menyediakan keselamatan hidup yang kekal. Betul, dia menyediakan keselamatan hidup yang kekal dengan cara kematiannya. Namun apa? Juga menjadikan kita miliknya. Ini seringkali kita lupa ya. Kita lupa kalau kita ini sudah jadi milik Tuhan. Kalau kita sudah jadi milik Tuhan, artinya apa? Kita nggak bisa hidup sembarangan, teman-teman sekalian. Nggak bisa lagi hidup di dalam dosa, melawan Tuhan itu seharusnya sudah tidak bisa lagi. Punya hati yang kita masih bisa tetap jatuh di dalam dosa, bisa. Cuma kita tidak akan menyukai untuk selama-lamanya hidup di dalam kehidupan seperti itu. Karena apa? Kita sadar kita ini sudah milik Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati menyelamatkan kita supaya kita menjadi milik Tuhan. Supaya dia itu menjadi Tuhan, Tuhan yang punya kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, siapa Tuhan Yesus bagi kita? Tuhan Yesus bagi saya adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya ya, tidak ada yang lain. Yang sudah rela mati berkorban menggantikan hukuman saya. Tapi ingat, tidak sampai di sana ya. Sekarang apa? Saya adalah miliknya. Kita adalah milik Tuhan. Saya akan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas segala yang saya jalani saat ini. Apa yang teman-teman sekalian jalani saat ini? Mungkin studi, karir, pekerjaan, dan lain sebagainya, keseharian kita. Adakah kita sudah menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan yang memimpin, yang mengatur, yang selalu menjadi pedoman, yang selalu kita andalkan dalam segala aspek kehidupan kita? Mari teman-teman sekalian, sejak masa muda, kita mau katakan saya mau ikut Tuhan, Tuhan yang benar, yang saya kenal.
Dan apa? Mau terlibat untuk menjadi bagian karyanya bagi dunia ini. Nah, Kak Yudi berharap teman-teman sekalian menangkap pesan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Ingat, kita diselamatkan untuk menjadi milik Kristus. Kak Yudi nggak tahu, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi teman-teman sekalian, kalau sesuar, anak-anak pemuda remaja kita, mereka jadi apa? Mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi guru, bahkan mungkin jadi hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Ingat selalu teman-teman sekalian, kita sudah menjadi milik Kristus. Maka segala apa yang ada pada kita, bawa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun itu ya nanti ya. Kak Yudi doakan deh buat teman-teman sekalian semuanya sukses gitu ya. Sukses dalam karir pelayanan saya, tapi untuk Tuhan. Nah, untuk pekerjaan itu jangan untuk diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri, jangan, salah ya, tapi untuk Tuhan. Terlebih lagi ketika kita menjalani kehidupan saat ini teman-teman sekalian dalam keseharian kita, ingat, who is God for me? Siapakah Tuhan untuk kita? Selalu ingat, jadikan Tuhan sebagai Tuhan yang memimpin, yang menyertai, bukan sekadar juru selamat, tapi Dia yang memiliki kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, pelajari bersama-sama sore hari ini. Tuhan, kami ingin rindu sekali ya Tuhan, agar Engkau yang sudah rela mati berkorban di atas kayu salib menyelamatkan kami yang hina ini ya Tuhan. Juga menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Apapun yang saat ini kami jalani ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja Tuhan, keluarga kami, persahabatan kami, bahkan di dalam relasi berpacaran kami, di dalam apapun Tuhan. Ada Tuhan di sana yang menjadi Tuhan, Raja di sana ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan tolong, baik untuk pemuda remaja Evata GKT Kanaan, maupun juga pemuda remaja Gratia GKT Sidoarjo. Tuhan tolong untuk anak-anak-Mu, mereka yang saat ini studi, dalam karir mereka, pekerjaan mereka. Bahkan mereka dalam pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan pasangan hidup mereka, bergumul dengan studi mereka. Ada yang bergumul dengan kesehatan mereka, relasi keluarga mereka. Tuhan tolong untuk setiap mereka, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu bagi setiap mereka. Anugerahkan mereka Tuhan, damai sejahtera. Anugerahkan bagi setiap mereka Tuhan, kasih Tuhan. Sehingga dengan semuanya itu ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Melalui persekutuan, melalui ibadah. Biarlah mereka semakin hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati untuk setiap mereka ya Tuhan. Untuk masa depan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati untuk masa depan mereka. Kiranya Tuhan Engkau tolong dalam masa kehidupan mereka, dalam mereka menjalani kehidupan mereka untuk meraih masa depan mereka. Sertai pimpin setiap mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Selalu mengandalkan akan Engkau, selalu menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memimpin setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Kak Yudi persilakan untuk pengurus boleh menyampaikan pengumuman. Silakan. Silakan. Shalom teman-teman. Shalom Olive. Ini dari GKT Gracia ya Kak Yudi ya? Ya. Terima kasih untuk Kak Yudi yang sudah melayani sebagai pemimpin pujian dan khotbah. Terima kasih untuk Via, untuk Baby, untuk Melisa, untuk Kobeni, Yen, Erikto, dan JJ yang sudah mempersiapkan rekaman pujian. Terus semangat memakai talenta yang ada untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Untuk yang kedua, kami dari Komisi Pemuda Remaja Evata berterima kasih untuk teman-teman yang sudah join Zoom pada malam hari ini. Sangat-sangat berterima kasih. Sangat-sangat berterima kasih. Jarang-jarang ya Kak Yud kita bisa Zoom bareng kayak gini. Mantap ini. Ini ada 83 nih yang join nih. Jadi banyak sekali nih. 83.000 ya?
Oh iya. Amin, amin. Next. Amin. Luar biasa ini. Kami dengan senang hati untuk teman-teman pemuda dan remaja Grasian GKT Sidoarjo, mari bersama-sama kita terus mengikuti dan melayani Tuhan sejak masa muda kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Untuk selanjutnya dipersilakan dari Ko Beni sebagai Ketua Pemuda Efata untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Shalom, sahabat-sahabat pemuda dan remaja Gracia GKT Sidoarjo. Shalom. Sahabat-sahabat pemuda remaja Efata GKT Kanaan Kediri. Perkenalkan, saya Beni, Ketua dari Komisi Pemuda Pemuda GKT Efata Kediri. Sangat senang menyambut teman-teman pemuda dan remaja Gracia yang sore ini berkenan bertamu dan bersekutu bersama. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bersyukur sekali Sabtu ini kita bisa mengadakan sebuah acara persekutuan Gabungan Pemuda Remaja GKT Kanaan Kediri dan GKT Sidoarjo. Biarlah melalui acara persekutuan gabungan seperti ini, kita boleh sedikit saling kenal, saling tahu, dan sebagai anak pemuda dan remaja GKT dan gereja, kita tetap semangat, setia, dan mau terlibat dalam membangun gereja Tuhan. Sekali lagi, mewakili semua teman-teman pengurus, pemuda dan remaja, dan semua anggota pemuda GKT Kanaan Efata Kediri, kita sangat senang atas kehadiran teman-teman pemuda remaja Gereja GKT Sidoarjo. Teman-teman, terakhir saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dari Efesus 2 ayat 19. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan, sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai orang percaya, kita selalu ada dalam keluarga Allah, generasi pemuda remaja yang akan berkarya untuk kemuliaan Tuhan di zaman kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you Ben. Thank you untuk Bang Beni. Untuk pengumuman selanjutnya, jadi kita gantian untuk Sabtu tanggal 6 November bulan depan ya, jam 6, Komisi Pemuda Remaja Efata, kita akan bertamu dan mengikuti persekutuan gabungan dengan pemuda remaja Gracia GKT Sidoarjo melalui Zoom kayak gini. Jadi mari kita dukung dan doakan secara persekutuan ini akan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman anggota pemuda remaja dari Kediri yang rindu mempersembahkan, rindu memberikan persembahan, dapat dilakukan seperti biasa, bisa lewat transfer atau langsung yang diberikan kepada Ina untuk anggota Komisi Pemuda, untuk yang remaja kepada Louis atau Theo JTM ya. Atau bisa langsung ke Kak Yudi. Dan selanjutnya untuk teman-teman anggota pemuda remaja Gracia GKT Sidoarjo, dipersilakan untuk memberikan persembahan seperti biasa, sesuai arahan dari hamba Tuhan pembina dan tim pengurus setempat. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu melalui saat teduh, membaca Alkitab, terus berdoa. Dan satu hal lagi guys, ingat ya selalu kata firman Tuhan, bahwa iblis dan kuasa dunia yang jahat akan terus menarik kita. Bahwa iblis, kuasa dunia yang jahat akan terus menarik kita supaya jatuh di dalam pencobaan. Hanya satu cara dengan kita berdekat dengan Tuhan, mari kita bisa menang dalam Kristus dari pencobaan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Thank you, Olive. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri persekutuan sore hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata-katanya ya dari Lasesuar. Silakan Lasesuar mungkin. Oke. Saya sih pengen sebenarnya dari tadi itu bisa on cam nggak ya teman-teman semua, bisa yang bisa on cam supaya paling tidak bisa kena lihat wajahnya sekilas nanti. Boleh nih on cam ya. Dari yang YGC juga, dari Gracia Community juga boleh, yang dari Efata juga boleh. Nah, sekarang waktunya silakan lihat-lihat ya teman-teman.
Karena siapa tahu kita bertamu nanti suatu saat pandemi ini selesai, kita bisa bertamu ke Kediri karena Kediri itu tempat yang luar biasa ya, gitu ya. Paling tidak kan gratis tempat gitu kan kalau kita Habis ini ada konsumsi ya di rumah masing-masing. Mungkin gitu. retret pengurus ya. Retret pengurus YGC bisa ke Kediri nanti. Nah, siapa tahu juga teman-teman yang ke Surabaya, mampir ke Sidoarjo, ya apa ya. Karena teman-teman tahu kan gembala kami, mantan gembalanya Kediri kan? Iya, Bu Musa Sumiati ya. Nah, pernah pelayanan di Kediri. Mungkin teman-teman dulu masih sekolah minggu kali ya. Udah lama banget sih sebenarnya. Nah, jadi teman-teman silakan lihat wajah-wajahnya, nggak apa-apa lah ya. Mungkin sekalipun ada filter nggak apa-apa lah ya. Ada gambaran gitu teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman dari Evata Community ya, benar ya, GKT Kediri yang sudah melayani malam hari ini. Saya mau ngomong apa? Kami hanya bertamu sih, menikmati malam ini pelayanan yang luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman. Senang banget loh, Lasa. Waduh, senang banget sih. Waduh, keren sekali pelayanan dari teman-teman, khotbahnya juga luar biasa. Thank you. Dan harapan sih teman-teman, tujuan ya kami juga ngomong-ngomong sama Kak Yudi ya. Panggil aku kakak aja. Aku nanti kan sampai tua aku panggil kakak kan nggak apa-apa. Kalau kami di sini loh, jadi seperti Musa Airin itu dipanggil Kak sini. Enak sebenarnya. Dulu juga saya dipanggil waktu saya di Jakarta dipanggil kakak. Tiba-tiba kamu di sana. Ya udah deh nggak apa-apa sih. Ya. Pokoknya gini teman-teman, tujuan kita ya maksudnya adakan persekutuan ini salah satunya ya pasti untuk membangun relasi kita juga. Bagaimana juga kita saling kenal sesama teman GKT, dan jangan sampai nanti kita sesama GKT aja kali ya saling kenal, malah kenalnya di gereja yang lain. Sesama sinode aja nggak kenal, bagaimana kita bisa bertumbuh, bisa maju GKT kita kan. Nah, tujuan kita itu teman-teman satunya. Dan keduanya, bagi teman-teman siapa tahu kan selama ini kan juga cari-cari teman yang spesial kan gitu ya. Itu nggak salah teman-teman. Daripada cari di sinode yang lain kan mending cari di sinode GKT kan ya. Nah, biar pengurusan surat-surat itu gampang gitu loh. Nah, itu intermezzo aja teman-teman. Tapi lebih tepatnya sih kita persekutuan ya, fellowship, saling kenal satu dengan yang lain, saling bertumbuh satu dengan yang lain. Sehingga nanti kan pastilah teman-teman juga generasi penerus dari GKT ini kita semua. Nah, kalau kita nggak saling kenal, bagaimana kita koneksi satu dengan yang lain? Kita tanya, bagaimana sih nanti GKT Kediri, bagaimana caranya untuk membangun gereja dan sebagainya. Nah, teman-teman nggak saling kenal dari awal. Nah, mulai sekarang ini kita coba gitu, teman-teman. Ya, ini juga baru pertama kami sih, GKT, kedua ya, kami bergabung juga ya. Udah bergabung, dan semoga ini terus berlanjut ya, teman-teman. Thank you. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan dari GKT Kediri, dari teman-teman remaja pemuda. Tuhan memberkati kamu. Mantap. Oke, thank you Lasa Suar dan juga sahabat-sahabat teman-teman dari YGC. Thank you. Kita akan foto dulu. Ya, silakan teman-teman sekalian open cam-nya. Silakan di open cam-nya. Buka kameranya ya. Oke, buka kameranya. Oke. Ini ada 4 slide. Oke, siap ya? Kak Idi mau ini ya, screenshot ya. Silakan bergaya masing-masing. Olip, sudah ready Olip? Oke, Kak Idi akan screenshot ya. Silakan di open cam-nya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Harap sabar. Ini ujian. Bersabar dulu ini. Ini ujian. Sebentar ya, sebentar. Harap bersabar 1 jam kemudian. Oh, enggak, 1 jam kemudian. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Oke, sebentar, harap bersabar. Yang kedua sudah. Sekarang yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ayo yang ketiga, banyak yang nggak open ini. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman sekalian ya, sebentar ya. Jangan ada yang demo ya, sebentar ya, tunggu ya. Oke.
Teman-teman sekalian, sekali lagi bersyukur sekali kami dari Pemuda Remaja Efata boleh menyambut teman-teman dari Gratia Community GKT Sidoarjo boleh bersama-sama dengan kami sore hari ini. Nanti tunggu Sabtu tanggal 6 kami yang akan pergi ke Sidoarjo melalui virtual. Tidak apa-apa, siapa tahu boleh diizinkan dari Kediri, Mas. Ya. Oke, kita akan menutup persekutuan malam hari ini. Minta dan kasih Laos Sesuar bisa tutup kita di dalam persekutuan. Oke, teman-teman, siapa tahu nanti mau kepoin untuk Instagramnya Efata Community ya, silakan masuk di Instagramnya, cari nama-nama mereka di sana, acara mereka. Kalau teman-teman penasaran dari GKT Sidoarjo, juga nanti untuk teman-teman yang Kediri yang penasaran dengan penasarannya malam hari ini jangan sampai nggak bisa tidur ya. Please, besok kami ibadah, tolong. Oke, silakan. Mari teman-teman, mari kita mengakhiri pada malam hari ini persekutuan kita berdoa. Sekali lagi yang bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami, memberkati persekutuan kami, baik dari teman-teman Efata Community, GKT Kediri, dan juga teman-teman Youth Gracia Community. Tuhan telah mempersatukan kami di dalam persekutuan malam hari ini, dan kami percaya apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, ketika kami belajar, ketika kami menyembah, ketika kami berdoa, Tuhan berkenan. Kami menyadari kekurangan kami, ampuni kami terus memohon, mampukan kami, perlengkapi kami di dalam melakukan pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri persekutuan ini. Kami percaya damai sejahtera dari Tuhan, kasih karunia, penyertaan kekuatan kami terima dari Tuhan Yesus melalui Al-Roh Kudus yang terus membimbing kami, menyertai kami, menguatkan kami. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you, guys. God bless you, guys. God bless. Jaga kesehatan ya. Besok jangan lupa ibadah di masing-masing di channel gereja atau ada yang sudah ikut onsite. Ya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. God bless you. God bless you.